فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به فقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Ya otomatis ada itu. Hal-hal gaib itu belum terlihat, tidak bisa dirasa, diraba saat ini, tapi kita percaya akan keberadaannya. Nah, orang-orang seperti ini berarti orang-orang hebat. Yu'minuna bil ghaib. Inilah orang-orang yang bertakwa, di antara cirinya beriman kepada yang gaib. Nah, di antara iman kepada yang gaib adalah iman kepada hari akhir. Nanti ada yang nyata, bagian-bagian iman terhadap hari akhir. Yang nyata itu apa? Yang bisa dilihat. Peristiwa kiamat itu peristiwa yang bisa dilihat, disaksikan, dirasakan oleh orang-orang yang ada pada hari itu. Tapi saat ini sifatnya masih gaib. Kenapa? Belum terjadi. Sesuatu yang belum terjadi itu gaib. Banyak Rasulullah SAW menginformasikan akan kejadian-kejadian yang akan datang. Nah, saat itu bagi para sahabat gaib. Mereka percaya dan sangat percaya. Kemudian kita yang menyaksikan beberapa di antaranya. Contoh, Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Mu'adz saat perang Tabuk. Saat perang Tabuk itu pasukan cukup banyak, sekitar 30 prajurit, bekal sangat sedikit, di waktu kering, air sangat susah. Nah, di Tabuk itu ada mata air kecil sekali, seperti bekas telapak kaki misalnya ya, tapi ada airnya sedikit sekali. Tidak ada yang tahu, tapi Rasulullah sudah mengatakan, besok kita akan temui mata air. Siapa yang melihat duluan, maka jangan menyentuhnya, jangan mengambilnya, jangan memakainya. Nih, saat itu ini informasi masih gaib ya. Besok Rasulullah masih jauh, belum sampai Tabuk. Ternyata besok hari benar ada 2 sahabat, ada 2 orang, 2 orang intinya ya, karena nanti sahabat ini sahabat beneran apa bukan, karena melanggar atau melanggarnya karena tidak tahu. Ya, intinya mata air itu ada ternyata. Yang kemarin menjadi berita gaib sekarang nyata. Ternyata ada. Padahal Rasulullah belum survei. Ya. Rasulullah mengatakan jangan diambil, tunggu saya sampai ke situ. Nah, dua orang tadi entah karena tidak tahu instruksi itu atau karena munafik ya, sehingga melanggar perintah Nabi, wallahu alam. Intinya air itu diambil ya. Mereka menggunakan air tersebut. Ketika Rasulullah sampai dan Rasulullah tahu, Rasulullah ya istilahnya ya ngasih wejangan lah sama mereka. Bahasa kita ngomei gitu ya, dipaido. Nah, kemudian air itu akhirnya dikumpulkan sedikit demi sedikit, dipakai oleh Rasulullah untuk cuci muka, untuk berwudu, kemudian dikembalikan lagi ke lubang tersebut, barulah memancar mata air sehingga seluruh
orang, seluruh prajurit jumlahnya 30.000 itu cukup untuk mendapatkan air tersebut. Ini mukjizat Nabi SAW. Ini di Tabuk. Kondisinya kering, tidak ada pohon, tidak ada tanaman. Rasulullah SAW mengatakan kepada Mu'adz, kalau umurmu panjang, nanti kamu akan melihat tempat ini penuh dengan tanam-tanaman, buah-buahan. Kalau umurmu panjang. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk berita gaib, sesuatu yang disampaikan akan terjadi kemudian. Mu'adz meninggal belum melihat fenomena tersebut. 1440-an tahun dari Nabi SAW mengucapkan itu, kurang lebih kita menjadi saksi bahwa apa yang diucapkan Nabi benar. Saat ini Tabuk bukan seperti saat dimana Rasulullah kala itu. Tabuk yang dulu kering sekarang menjadi hijau, menjadi ladang pertanian kerajaan Saudi Arabia. Bahkan sampai bisa ekspor gandum ke Amerika. Bukan berarti Arab sudah kecukupan, tapi Arab ingin menunjukkan bahwa kami bisa menghasilkan hasil pertanian. Wilayah yang kalian dulu sangka ini tandus, tidak bisa buat pertanian, nyatanya sekarang bisa. Hasil pertanian seperti buah tin, buah-buahan, kemudian anggur ya, kemudian zaitun, itu menjadi komoditas yang sangat-sangat berkualitas. Hasil pertanian di Tabuk itu dulu kering. Rasulullah mengatakan nanti kalian akan lihat kalau umur kalian panjang. Dan ini nanti di antara tanda-tanda akhir zaman adalah kembalinya Jazirah Arab murujan wa anhara. Murujan itu penuh dengan tanam-tanaman, tumbuh-tumbuhan hijau. Anhar itu penuh dengan apa? Sungai-sungai. Ini sudah mulai terjadi di negeri tandus, negeri padang pasir, sudah berubah menjadi negeri hijau. Nah, nanti negeri-negeri yang hijau kebalik seperti Afrika jadi kering, di Eropa sebagian kering. Yang dulunya bersalju, ya salju pindah ke tempat yang dulunya tidak. Tabuk itu dulu nggak bersalju, sekarang bersalju. Ya, kalau lagi musim dingin itu sampai bersalju. Ini menunjukkan apa? Perubahan alam. Sampai pada akhirnya nanti hadis sudah menyebutkan, ayat sudah menyebutkan matahari akan terbit dari barat. Itu merupakan tanda besar kiamat. Dan ilmuwan tidak menyangkal itu. Kemungkinan matahari terbit dari barat itu ilmiah. Informasi dari Nabi tentang terbitnya matahari dari barat, Al-Quran menginformasikan itu ilmiah. Bahkan katanya Mars sudah seperti itu, planet Mars ya, itu sudah berbalik terbitnya itu matahari. Nah, berarti tinggal bumi nanti ya pada saatnya. Nah, itulah detik-detik menjelang kiamat. Nah, kiamat hari ini suatu yang gaib. Nanti ketika terjadi orang menyaksikan menjadi sesuatu yang nyata. Setelah itu nanti ada informasi lagi, hari kebangkitan, kemudian hisab, kemudian mizan, kemudian sirat, kemudian qantarah, surga, neraka. Saat ini semuanya adalah gaib. Nanti pada saatnya kita akan mengalami sendiri itu peristiwa-peristiwa tersebut.
Maka sungguh beruntung orang yang beriman, karena dengan iman ini dia akan melakukan persiapan-persiapan. Kalau tidak percaya itu kan masa bodoh gitu ya, peduli amat, emang gue pikirin kan? Gak ada persiapan-persiapan. Dan inilah keimanan yang sangat besar, menjadi rem, menjadi kendali bagi kita untuk bisa mengekang hawa nafsu, berupaya sekuat tenaga melawan bujuk rayu setan. Karena apa? Kita tidak ingin celaka setelah kematian kita, kepergian kita dari dunia ini. Barzah itu barang gaib, dan kita akan memasukinya, pasti akan memasukinya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, peristiwa besar itu sudah diulang-ulang disebutkan dalam Al-Qur'an. Banyak sekali ayat-ayat yang menyebutkan tentang kiamat dengan berbagai macam informasi yang diberikan. Namanya, peristiwanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa idza nuqira fin naqur fadzalika yauma idzi yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Apabila an-naqur sudah ditabuh. Apa itu naqur? Naqur itu buk. Apa itu buk? Buk itu seperti tanduk yang ditiup mengeluarkan bunyi. Berarti trompet ya, semacam trompet. Nah, apabila telah ditiup sangkakala, fadzalika yauma idzi yaumun asir, maka saat itu menjadi hari yang sangat berat, hari yang sangat susah. Alal kafirina ghairu yasir, bagi orang-orang kafir, bagi orang-orang yang bangkang ya, itu bukan menjadi hari yang mudah, tapi menjadi hari yang sangat menyusahkan. Nah, peristiwa ini nanti berurutan ya, jadi ada sangkakala itu ada yang mengatakan 2 kali, ada yang mengatakan 3 kali. Nah, kalau 2 kali itu pertama kehancuran, yang kedua kebangkitan. Kalau 3 kali itu apa? Pertama itu kehancuran alam semesta, langit terbelah, matahari digulung, bulan disatukan dengan matahari, bintang berjatuhan, bumi digoncang sedahsyat-dahsyatnya, air meluap, tidak hanya luapan air, bahkan luapan api ya. Jadi ada badai atau tsunami, bukan air tapi api. Ini hancur sehancur-hancurnya alam semesta itu. Nah, itu tiupan pertama. Nah, tiupan keduanya itu mematikan seluruh. Kalau tadi sudah ada yang mati, nah nanti yang masih tersisa mati semuanya, kecuali yang dikehendaki Allah. Yang dikehendaki Allah itu nanti ada yang tidak hancur ya, seperti Arsy itu tidak hancur ya. Malaikat pencabut nyawa belum mati ya, malaikat peniup trompet belum mati, itu ada yang dikecualikan di tiupan kedua. Nah, setelah semuanya mati, nanti ada jeda, sehingga muncul lagi tiupan yang berikutnya. Ma bainan nafhataini arba'una, qala arba'una yauman, qala abaitu, qala arba'una syahran, qala abaitu, qala arba'una sanatan, qala abaitu, qala thumma
yunzilullahu minas sama'i ma'an fayambutuna kama yambutul baqlu laisa minal insani syai'un illa yablah illa 'azman wahidan wa huwa ajbudz dzanab wa minhu yurakkabu al khalqu yaumal qiyamati. Antara tiupan yang satu ke tiupan yang lainnya jedanya adalah 40. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya 40 apa? Apakah 40 hari? Wallahu alam gitu ya. Apakah 40 bulan? Apakah 40 tahun? Ya, jadi 40-nya ini misteri. Ada yang nanti ulama ada yang mengatakan 40 tahun, ada yang mengatakan 40 bulan, ada yang mengatakan 40 hari. Wallahu alam, intinya 40. Jeda antara tiupan satu ke tiupan yang lain. Dari kehancuran alam semesta, matinya seluruh makhluk ya, sampai ada tiupan kebangkitan. Nah, saat itu ya, setelah ditiup sangkakala yang berikutnya itu, Allah menurunkan dari langit ma'an, apa? Air. Fayambutuna kama yambutul baqlu. Kemudian manusia itu pada muncul dari bumi itu, dari tanah itu, seperti biji-bijian yang tadinya mati tidak ada, kemudian tersiram hujan, muncullah tanam-tanaman itu. Ada riwayat menyebutkan air itu seperti air mani, ya wallahu alam bishawab. Nah, ini orang-orang pada muncul dari bumi seperti bersemi. Bahwa semua orang yablah, semua tubuh jasad ini hancur, ya kecuali yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu contohnya tubuhnya para nabi, tubuhnya para syuhada, tubuhnya para penghafal Al-Quran yang mengamalkan Al-Quran. Ini contoh-contoh untuk jasad-jasad yang tidak hancur dimakan tanah. Secara umum jasad itu hancur dimakan tanah. Laisa minal insani syai'un illa yabla, illa adman wahidan, kecuali satu tulang ini yang tidak akan pernah hancur. Wa huwa ajbudz dzanab, namanya adalah ajbudz dzanab. Ajbudz dzanab, dzanab itu ekor ya. Jadi tulang itu ada di bagian ujung tulang ekor. Wa minhu yurakkabul khalqu yaumal qiyamati. Dari situlah manusia itu akan dibangkitkan lagi di hari kiamat. Jadi tubuh kita ini kulit hancur ya, daging hancur, jeroan hancur. Tersisa apa? Tersisa tulang belulang. Tulang belulang pun kalau sudah sangat lama hancur juga. Jasad manusia awal dulu hancur juga ya, karena tulang bisa lapuk, lama-lama hancur, habis. Tapi ada satu tulang yang tidak pernah habis. Dia mau dibakar, mau ditumbuk ya, dengan apapun dia nggak akan mati. Nah, tulang ini namanya adalah ajbudz dzanab. Posisinya ada di tulang ekor. Nah, itu seolah-olah menjadi benihnya manusia itu. Ya, kita kan kadang heran ya, ada bangunan misalnya, bangunan lama nggak dihuni, lama-lama kok ada rumputnya di atas itu. Siapa yang nanam?
Nah itu kan berarti ada biji ke bawah angin, nempel di situ, ya. Kemudian dapat media, kena air, akhirnya tumbuh. Hanya spora, tapi bisa tumbuh, ya. Nah, ini manusia seperti itu, ada bahan kecil sekali dalam tubuhnya, materi kecil sekali dalam tubuhnya, itu tidak akan pernah mati. Nanti setelah hari kiamat, kemudian ditiup sangkakala, turun hujan, maka hujan itu akan menyiram ajbud danab ini. Ajbud danab ini akan muncul lagi menjadi manusia seperti kita. Kemudian ditiupkan ruh, ya. Wallahu a'lam bishawab. Itu salah satu gambaran kebangkitan, ya. Nanti kita akan lihat apa yang menjadi tema kita. Orang-orang yang dibangkitkan itu ternyata ada yang mempunyai kelainan-kelainan, ya. Kelainan fisik yang harusnya terlahir, ya, lengkap seperti ini, dulu di dunia seperti ini, nanti saat dibangkitkan tidak seperti itu. Tapi justru ada orang-orang yang dulunya cacat, ya, di dunia. Dulunya nggak punya tangan misalnya. Ada cacat misalnya buntung kaki, ada cacat yang lain. Nanti di akhirat malah dibangkitkan dalam kondisi tubuh lengkap semuanya. Ifatifillah azanallahu wa yakum ajmain. Ini terkait dengan amal dan perbuatan. Apakah perbuatan kita baik atau jelek, ya, saat kita berada di dunia ini? Nah, itu akan mempengaruhi kondisi kita saat dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi yaumil ba'tsi. Wa nufikha fis-sur fasaiqa man fis samawati wa man fil ard illa man sya'allah tsumma nufikha fi ukhra fa idahum qiyamun yandurun. Ya, ketika dibangkitkan mereka bangun, ya. Mereka melihat sekelilingnya, mereka bingung sebagiannya kan kebingungan. Wa nufikha fis-sur fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ya, ketika dibangkitkan mereka keluar dari kubur-kubur mereka, ya, kemudian berkumpul menuju Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kaget, qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'adar rahmanu wa sadaqal mursalun. Siapa yang membangkitkan kami dari tidur kami? Dari tidur kami. Maka dijawab, inilah yang telah dijanjikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sadaqal mursalun, dan benarlah apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Illa kanat illa in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum jami'un ladaina muhdarun. Ya. Hanya sesaat saja semuanya berkumpul menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti ada kondisi-kondisi saat mereka dibangkitkan dalam keadaan tidak berbaju, ya. Kemudian disebutkan bahwa yang pertama kali bangkit, ya, setelah tiupan itu adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau mengatakan, ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku adalah pemimpinnya seluruh anak manusia. Aku mengatakan ini tidak dalam kesombongan, bukan, ya, tapi sebagai informasi bahwa pemimpin manusia semuanya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada sombong, ya, Rasulullah mengatakan ini tidak ada sombong. Wala fakhr. Wa ana awwalu man tunshaqqu al-ardu anhu yaumal qiyamah. Dan aku adalah orang yang pertama di mana bumi
pecah ya, bumi terbelah, kemudian ada orang yang keluar dari bumi itu, hari kebangkitan. Nah, yang pertama kali muncul adalah, yang pertama kali dibangkitkan adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Wala fahr, ya, ini juga bukan untuk kesombongan. Wa ana awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Aku adalah orang yang pertama kali memberi syafaat dan orang yang pertama kali diizinkan untuk memberi syafaat. Nah, dalam hadis lain ada tambahan. Fa uksa hullatan min hulalil jannah. Summa aqumu an yaminil arsh. Falaisa minal khalaik yaqumu dzalikal maqam ghairi. Dan aku diberi pakaian dari pakaian kebesaran yang ada di surga. Kemudian aku berdiri di samping kanan arsy. Tidak ada satupun makhluk yang berada di posisi seperti itu kecuali aku. Ini maqaman mahmuda. Inilah kedudukan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendapatkan kedudukan yang paling mulia. Ikhwas sekalian, azanallahu wa yakum ajmain. Nah, setelah kebangkitan ini kita akan lihat lebih detail bagaimana gambaran-gambaran orang. Kalau orang baik ya, dia akan ditenangkan, dia akan ditemani oleh malaikat, dia tidak kebingungan. Panjangnya mahsyar sampai puluhan ribu tahun, maka baginya hanya sekitar lamanya orang sholat. Begitu ya. Ini orang-orang baik, orang-orang beriman, orang-orang yang soleh. Tidak ada kebingungan, tidak ada ketakutan, insya Allah. Bagaimana dengan orang-orang yang jelek? Orang jelek ini satu, orang-orang kafir jelas ya. Kemudian yang kedua, orang-orang yang ahlul maksiat, orang-orang yang banyak maksiatnya. Nah, kondisi secara umum ini berlaku untuk seluruh manusia. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tuhsyaruna hufatan uratan ghurlan. Kalian itu akan dibangkitkan dalam keadaan hufat, tidak beralas kaki, murah, tidak berpakaian, ghurlan, belum dihitan ya. Jadi semua kita itu laki-laki, perempuan ya, nanti pada hari kebangkitan dibangkitkan dalam kondisi telanjang, tidak berpakaian, dalam kondisi tidak beralas kaki, dalam kondisi belum dihitan. Nah, hitan ini berlaku pada laki-laki, pada perempuan juga bisa. Nah, semuanya kondisinya masih seperti dilahirkan. Yang dulu cacat, tangannya buntung misalnya, buta misalnya, di situ tidak. Ya, secara umum semuanya sempurna. Qalat Aisyah, faqalat ya Rasulullah, ar-rijalu wan nisa yanduru ba'duhum ila ba'din. Kata Aisyah, itu semuanya ya Rasulullah. Artinya di situ ada laki-laki, ada perempuan di tempat yang sama, semuanya tidak pakai pakaian. Nah, terus nanti pada saling lihat ya, saling lihat pada lawan jenisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-amru asyaddu min an yuhimmuhum dzalika. Kejadian hari itu, peristiwa hari itu sangat berat, sangat besar, sangat mengagetkan, sehingga mereka itu nggak sempat mikir-mikir hal kayak gitu tuh. Ya sudah hilang syahwat, hilang pikiran-pikiran pada lawan jenis, udah nggak ada pikiran seperti itu. Kenapa?
yang dihadapi sesuatu yang sangat besar. Berarti sampai oleh orang-orang yang beriman sekalipun, ya. Kekagetan ada di mana, ya. Kalaulah sudah pernah dengar, pernah membaca, pernah belajar, itu kan oh ternyata seperti ini. Tetap kaget, karena apa? Dulunya cuma meyakini informasi, sekarang melihat kenyataan. Sehingga sampai masalah aurat-aurat tadi nggak terpikir sama sekali di benak mereka. Hadisnya muttafaqun alaih, ya. Kemudian dalam riwayat lain disebutkan likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni, ya. Masing-masing orang pada hari itu, pada saat itu tersibukkan dengan urusannya yang sangat besar itu, sehingga tidak terpikir untuk melihat aurat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini salah satu yang sangat besar diperhatikan oleh orang itu kan aurat, ya. Besar sekali perhatian orang, misalnya laki-laki, kecenderungan untuk melihat aurat perempuan itu sangat besar. Ini yang besar saja, ya, itu tidak terpikir, terlupakan. Misalnya nuwun sewu, misalnya ada harta yang sangat banyak, ini ada emas bertumpuk-tumpuk, ini ada nuwun sewu, ya, perempuan tidak berbusana. Orang laki-laki itu akan lebih milih mana, ya, misalnya itu, ya, gambarannya. Saat itu tidak ada lagi, ya, tidak ada lagi hasrat untuk melihat aurat. Saya cuma ingin menunjukkan betapa besar, betapa dahsyat hari tersebut itu. Betapa mengerikan, menakutkan, kita bingung, kita panik. Ya, ini rasakan bagaimana kepanikan yang akan kita alami, ketakutan yang akan kita rasakan. Likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni, ya. Fatifila sanallahu wa yakum ajmain. Kemudian dalam hadis lain disebutkan yub'atsu kullu 'abdin ala ma mata alaihi. Semua orang itu akan dibangkitkan sebagaimana dia menutup kehidupannya. Akhirnya apa? Kalau ujung kehidupannya husnul khotimah, maka dia akan dibangkitkan dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan baik. Kalau kehidupannya diakhiri dengan su'ul khotimah, yaitu nanti yang akan dialami saat hari kebangkitannya. Ada orang yang meninggal saat muhrim, ya, saat berhaji, menunaikan ibadah haji. Dengan pakaian ihramnya, dia sakit atau kecelakaan kemudian meninggal. Nanti dibangkitkan di hari kiamat dengan pakaiannya, memakai ihram, dalam keadaan bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik. Ini disebutkan dalam hadis. Orang yang berjihad fisabilillah meninggal, tubuhnya berlumuran darah, nanti di akhirat dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Tubuhnya berlumuran darah, bedanya apa? Darahnya wangi, ya, tidak seperti di dunia yang bau amis atau anyir. Dan itu kemuliaan. Orang akan sangat hormat kepada mereka-mereka yang dengan kondisi seperti itu. Nah, kalau kita misalnya meninggal sedang khutbah, meninggal sedang sholat, meninggal sedang baca Quran, ya kurang lebih seperti itu kondisi kita. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Dalam surat Az-Zalzalah ayat 6, Allah berfirman, yauma idzi yasturun nasu ashtatan liyura a'malahum.
pada hari itu manusia akan muncul dalam keadaan bermacam-macam ashtatan, liyurau a'malahum, untuk apa? Mendapatkan, melihat hasil tanamannya dulu di dunia, amal perbuatannya dulu di dunia. Pada saat itu kita akan melihat orang-orang yang tidak normal, tidak seperti dulu waktu di dunia. Ini bahasanya itu dikasih judul terlahir cacat istilahnya. Dulu di dunia gagah sekali, maco, tidak ada kekurangan fisik misalnya. Dunia. Nah, bagaimana? Apakah kondisi itu bisa dipertahankan di akhirat? Ifatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Orang-orang kafir misalnya. Ini ada beberapa hadis, beberapa ayat. Kita bisa lihat di antaranya surat Al-Isra ayat 97. Wa may yahdillahu fahuwal muhtad. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dia menjadi orang yang mendapat petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahum awliya'a min duni. Dan siapa yang disesatkan, maka dia tidak dapat penolong selainnya. Wa nahsyuruhum, ini lihat, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umya wa bukma wa summa. Dan pada hari kiamat aku himpun mereka, aku bangkitkan mereka, aku himpun mereka ala wujuhihim, di atas wajah-wajah mereka. Artinya wajah mereka di bawah, dalam posisi di balik, ya, wajahnya di bawah, kakinya di atas. Tidak hanya itu, umyan bukman summan, dalam keadaan umya wa bukma wa summa, dalam keadaan buta, bisu dan tuli. Wah, ngeri banget ya. Yang normal saja ini, yang normal bisa melihat, bisa mendengar, bingung ya. Apalagi yang tidak bisa melihat. Mau bicara, mengungkapkan, mau bertanya nggak bisa juga. Mendengar juga nggak bisa. Ini gambaran kita di dunia ya, yang bisa melihat ya, bisa mendengar, bisa bicara saja bisa kebingungan. Apalagi orang yang dalam kondisi dicabut semua inderanya. Sudah gitu ditambah dijengking ya, posisinya di balik wajahnya buat kakinya buat di atas. Ma'wahum jahannam kullama khabat zidnahum sa'ira. Tempat tinggal mereka nanti di jahanam, setiap kali api itu mengecil maka ditambah lagi dengan bahan bakar sehingga api terus membesar. Ini kondisi di mana kaki-kaki mereka ada di bawah. Apa bisa seperti itu berjalan dengan wajah? Nanti dijawab, sesungguhnya yang membuat dia berjalan dengan kaki itu maha bisa untuk membuat dia berjalan dengan wajahnya. Masih pada surat Al-Isra ayat 72, Allah berfirman, wa man kana fi hadhihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Barang siapa yang di dunia ini buta, tidak mau melihat petunjuk, tidak mau melihat
tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti dia telah membutakan diri dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Enggak mau mengakui, enggak mau melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas ada di depan matanya, bahkan ada pada dirinya. Fahuwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila. Maka nanti rasakan di hari kiamat dia pun akan dijadikan buta dan dijadikan orang yang paling tersesat, wa adallu sabila. Tersesat dari jalan kenikmatan, tersesat dari jalan surga, ya. Semakin jauh tersesat dari surga, tempatnya di neraka yang paling dalam. Surat Toha masih bicara hal yang sama. Ayat 124 sampai 126. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yawmal qiyamati a'ma. Qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka baginya kehidupan yang sempit, dan pada hari kiamat mereka akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Di kuburnya sempit, dikumpulkan dalam keadaan buta. Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Dia bertanya, ya Allah, kenapa engkau kumpulkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal dulu aku melihat. Dia melihat, matanya melihat, tapi hatinya buta. Qala kadzalika tatka ayatuna fanasitaha. Demikian itu karena telah datang kepadamu ayat-ayatku, tapi kamu lupakan. Kamu tidak jadikan itu sebagai pelajaran. Kamu buang begitu saja. Kamu tidak imani. Wa kadzalikal yauma tunsa. Maka demikianlah hari ini aku lupakan kamu. Ya. Allah tidak mau menolong orang-orang seperti ini. Orang-orang yang melupakan Allah saat ada di dunianya. Nah, betapa banyak orang-orang seperti ini, ya. Betapa banyak nanti di akhirat, berarti orang-orang dengan nasib seperti ini. Maka berbahagialah orang-orang yang memiliki iman, meskipun secara dunia dia terlantar, dia tertindas, dia terlunta-lunta, enggak masalah. Ya kalau bisa sa'idun fid dunya, sa'idun fil akhirah, ya. Tapi kalaulah di dunia itu harus menderita, yang penting jangan sampai kehilangan iman. Ya. Dunia tidak seberapa, nah akhirat selama-lamanya. Nanti surat ada, bukan surat tapi hadis, ya, disebutkan dalam Sahihain dari Anas bin Malik, anna rajulan qala ya nabiyallah kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi. Ya Rasulullah, bagaimana kok bisa ya orang-orang kafir itu dibangkitkan dalam keadaan wajah dijadikan kaki berada di atas. Apa bisa berjalan dengan wajahnya? Itu maksudnya pertanyaan seperti itu. Rasulullah menjawab, alaisal ladzi amsyahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala an yumsyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Jawaban Rasulullah SAW adalah, bukankah zat yang telah menjadikan dia berjalan dengan kedua kakinya mampu untuk membuat dia berjalan dengan wajahnya? Nah, ini kehinaan tentunya. Orang-orang kafir akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan sehina-hinanya.
buta, tuli, bisu, udah gitu dijadikan kepala yang terhormat itu. Kepala kan mulia, karena dulu nggak mau meletakkan kepalanya di tempat-tempat sujud, sekarang dipaksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepalanya dihinakan jadi kaki. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Kondisi lain orang yang ada di hari mahsyar atau hari kebangkitan, fi yaumil ba'tsi, seperti apa? Ini kita tidak begitu urut sesuai urutan pembahasan ya, tapi intinya ada hadis begini, ada hadis begini. Ini diantaranya adalah ada nanti yang di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan wajahnya itu tidak berdaging. Wajahnya, jadi wajahnya itu tengkorak, habis dagingnya. Ini berlaku bagi siapa? Orang kafir atau orang mukmin? Ini berlaku bisa bagi orang mukmin, apalagi bagi orang kafir bisa saja berlaku. Ini terkait dengan profesi, dengan amal perbuatan selain kekafiran, maka bisa menimpa juga pada orang yang beriman. Siapa mereka itu? An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yaumal qiyamati laisa fi wajhihi muz'atul lahmin. Orang kalau profesinya ngemis ya, menjadi pengemis, minta-minta terus sama orang, maka nanti pada hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan wajah yang tidak ada sedikit pun dagingnya. Yang terlihat adalah tengkoraknya. Ya jelas ya, untuk siapa? Kondisi yang akan dialami oleh siapa? Nah, nanti kan macam-macam pengemis itu. Ada mengemis karena cacat, nggak bisa cari nafkah, dia bisanya ngemis. Ada yang ngemis sewaktu-waktu pas lagi kebutuh, ya butuh sekali dia baru keluar ngemis. Ada yang harian selalu ngemis. Ada yang ngemis ini dia orang sehat, pura-pura pincang, pura-pura cacat. Karena terpaksa kita meminta. Mungkin karena paceklik, mungkin karena lagi sakit belum bisa kerja gitu ya. Itu masih mungkin. Itu tidak tercela lah. Kemudian kita sebagai orang yang menjadi objek diminta, anjurannya adalah memberi. Kalau tidak memberi, paling tidak jangan sampai bersikap kasar pada mereka. Nggak kasih ya udah diem aja, nggak usah banyak-banyak ucapan menghardik atau apa, tidak. Nah nanti orang-orang yang terancam seperti ini siapa? Mereka yang menjadikan mengemis itu sebagai profesi, padahal mereka mampu untuk berusaha. Atau mereka yang melebihi dari apa yang mereka butuhkan, mengemis padahal di belakangnya sudah punya apa saja. Nah ini banyak sekali jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul mungkin dia cacat, ya betul mungkin dia cacat. Saya dulu waktu sering safar ya, kan sering antara terminal dan lain-lain itu. Saya sore lihat orang ini di depan supermarket, di depan minimarket itu. Sore di situ. Terus malam saya berangkat di terminal, lihat dia lagi. Ketemu dia lagi.
Mungkin sepanjang hari dari pagi ya sampai malam kayak gitu terus. Nah, di bis itu rata-rata kalau lihat orang cacat ngasih ya ada 500, ada 1000. Satu bis itu berapa dapat ya? Naik kan kalau udah penuh biasanya kan. Nah, padahal berapa bis yang dia masuki? Kira-kira sehari dapat berapa? Mungkin sampai 300.000 sampai 500.000 itu sehari. Padahal orang yang kerja keras banting tulang kerja di proyek berapa dapatnya? 100.000 belum tentu, 80.000. Nah, ini orang-orang seperti ini, meskipun dia muslim, dia terancam ya, terancam seperti ini ya. Nanti ada yang minta-minta, mungkin mintanya pinjaman ya. Tapi yang nggak ada niat untuk mengembalikan. Apakah masuk kategori ini? Bisa jadi ya, karena hakikatnya dia kayak ya, bahkan lebih parah, udah bohong ya, mintanya kadang banyak gitu. Nah, ada orang yang edarkan kaleng di tempat-tempat umum, ternyata dikiranya orang itu ya jamaah yang ngasih itu untuk kemaslahatan dakwah atau apa, itu dimiliki pribadi. Orang-orang yang datang ke rumah-rumah ketok-ketok bawa ini bawa itu, katanya dari yayasan, dari lembaga, ternyata dimiliki pribadi. Apakah masuk kategori ini? Bisa jadi. Wallahu a'lam bishawab ya. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Semoga kita semua dijauhkan, keluarga kita dijauhkan ya, masyarakat ini dijauhkan dari sifat seperti ini. Naudzubillah. Hadis lain, ada orang nanti dibangkitkan dalam keadaan tubuhnya itu enggak tegak, tapi tubuhnya miring. Tubuhnya miring, entah ke kanan entah ke kiri nih. Siapa dia? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat lahu imra'atani yamilu ma ihdahuma 'alal ukhra jaa yaumal qiyamati wa ahdu syaqqaihi saqita." Ya, atau ma'il, dalam riwayat lain ma'il. Riwayatnya banyak ini. Barang siapa yang memiliki istri sampai 2 atau lebih ya, intinya istrinya tidak hanya 1. Yamilu ma ihdahuma, kemudian dia lebih condong kepada salah satu di antara istri-istrinya itu. Pilih kasih. Pilih kasih. Ja'a yaumal qiyamati wa ahdu syaqqaihi saqitun. Maka pada hari kiamat nanti akan dibangkitkan, akan datang kepada Allah dalam keadaan tubuhnya miring. Tubuhnya tidak bisa tegak. Nah, itu orang sudah lihat ini berarti ini nih gitu ya. Ini berarti salahnya di sini. Ini salahnya di sini. Semua kesalahan itu terungkap. Pada hari itu semua kesalahan terungkap, dan betapa malunya tentunya, betapa terhinanya ketika orang-orang tidak bisa lagi menutup aibnya, diketahui aibnya oleh orang-orang lain. Ya, kita lanjutkan lagi. Orang yang dibangkitkan nanti dalam keadaan tidak bisa berjalan normal tapi limbung, sempoyongan, seperti orang mabok. Nah, itu juga ada itu. Dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Allah berfirman, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Orang yang makan riba, orang yang makan riba, la yaqumuna, mereka tidak bisa berdiri tegak normal, jalan normal, tidak bisa. Illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas.
kecuali jalannya itu seperti orang limbung, seperti orang kesurupan, seperti orang lagi apa itu, mendem itu ya. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Ini intinya bagi orang pemakan riba ya. Siap-siap nanti termasuk bagaimana kondisi di akhiratnya ya. Ada di nerakanya ada orang yang perutnya besar sekali seperti rumah ya. Karena apa? Yang dimasukkan ke dalam perutnya adalah yang haram-haram. Berikutnya ada yang dibangkitkan memiliki dua wajah. Dan itu kondisi yang sangat menghinakan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tajidu min syarrin nasi yaumal qiyamati indallahi dzal wajhain alladzi yati haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin, muttafaqun alaih. Orang yang paling jelek di hari kiamat adalah orang yang memiliki dua wajah. Saat di dunianya dia datang ke kelompok ini dengan wajah ini, datang lagi kelompok sebelahnya dengan wajah yang lain. Menjilat, mengadu domba juga bisa ya. Apa yang dikatakan tidak satu. Di sini seolah-olah jadi temannya, di sana juga seolah-olah jadi temannya, padahal ini bermusuhan. Ini orang-orang munafikun, orang-orang yang munafik, orang-orang yang suka menyusup sana, menyusup sini. Ini menjadi makhluk yang sangat terhina, makhluk yang sangat jelek di hari kiamat. Nah, nanti ada lagi orang yang dikasih tanda, ada bendera-bendera. Ada yang ditancapkan di nun sewu di bagian pantatnya. Ini orang yang apa? Lari dari medan perang, orang yang berkhianat, menyelisih perjanjian misalnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza jama'allahu al-awwalina wal akhirin yaumal qiyamati yurfa'u likulli ghadirin liwa'un faqila hadhihi hadratu fulan ibn fulan. Ketika hari dikumpulkan semua dari manusia pertama sampai manusia terakhir di hari kebangkitan, di hari mahsyar, maka setiap orang yang berkhianat, setiap orang yang lari ya, menyelisih perjanjian akan diberi tanda, akan ada bendera yang disematkan kepadanya. Nah, ini fulan pernah berkhianat di sini, fulan pernah lari dari tanggung jawab ini ya. Wallahu alam bissawab. Nah, yang terakhir sama sekalian adalah orang yang dibangkitkan dalam tubuh, dalam kondisi tubuh yang sangat kecil. Fisiknya sama seperti manusia, ini maksudnya ada kepalanya, ada matanya, ada tangannya, ada kakinya, ada perutnya ya. Tapi ukurannya kecil sekali. Yang lain besar-besar ya. Pada hari kiamat itu kan ukuran orang itu normal seperti ukuran asli manusia. Umurnya normal seperti usianya Nabi Isa alaihissalam saat diangkat ke langit, sekitar 33 tahun usianya. Nggak ada nenek-nenek, nggak ada kakek-kakek, nggak ada remaja ya. Ini orang-orang dewasa
dalam usia sama seperti usianya Nabi Isa alaihissalam saat diangkat ke langit, 33 tahun. Kemudian tubuhnya besar-besar seperti tubuhnya Nabi Adam alaihissalam. Berapa? Sekitar 30 meter. Nah ini ya. Nah nanti ada orang-orang yang dibangkitkan tubuhnya kecil sekali seperti semut, seperti rayap gitu ya. Seperti binatang-binatang serangga kecil itu yang ada di tanah itu. Siapakah mereka? Mereka adalah orang-orang yang sombong ya. Yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamati amsaladzar fi suratir rijal tata'uhul aqdam. Pada hari kiamat orang-orang yang sombong akan dibangkitkan dalam wujud fisik, ukuran tubuh sama seperti manusia tapi kecil sekali seperti serangga tanah, seperti semut, seperti rayap ya. Ini dar itu serangga tanah. Tata'uhul aqdam, yang terinjak-injak ya, oleh orang yang lebih besar-besar dia dengan ukuran seperti itu. Ini sesuai dengan amal dan perbuatan orang sombong, orang yang merasa dirinya besar ya, merasa serba nomor satu. Bagaimana dia akan sangat tersakiti nanti di akhirat ya. Allah akan hinakan mereka ya. Marra ahadus salaf ala rajulin mutabakhtirun mukhtalun fi misyatihi. Ada dulu orang ya, dulu ini kisah dulu, ada seorang yang jalannya kayaknya gagah banget ya. Jalan dengan kesombongan itu kan beda dengan jalan normal itu ya. Jalan dengan penuh kesombongan. Nah melewati seorang, orang ini orang soleh. Faqala lahu hadzal rajul al soleh. Ini orang yang soleh ini dia berkata, ya akhi, hadhihi misyatun yaghdabuha Allah wa rasuluhu. Cara jalan kamu ini dibenci oleh Allah dan Rasulnya ya. Cara jalan kamu yang penuh dengan kesombongan itu dibenci oleh Allah dan Rasul. Faqala lahul mutakabbir al-muntafikh. Orang yang sombong tadi menjawab, dia malah tambah membusungkan dadanya gitu ya. Ala ta'rif man ana? Ya. Kamu nggak tahu siapa aku kayak gitu ya. Semakin jadi-jadi. Kamu nggak tahu siapa gua gitu kan. Qala na'am a'rifuk. Orang soleh tadi menjawab, aku sangat tahu siapa kamu gitu. Aku sangat tahu siapa kamu, maksudnya bukan tahu kamu anak raja, kamu anak orang miliarder di sini, enggak seperti itu. Mungkin orang ini juga enggak kenal. Ya. Orang ini enggak kenal, orang soleh ini enggak kenal, mungkin baru lihat. Jadi siapa dia enggak kenal, tapi dari cara jalannya dan lain-lain sudah menunjukkan kesombongan. Ya. Nah, kenapa ulama ini menjawab atau orang soleh menjawab, aku mengenalmu, mengenal dari siapa? Faulaika, fa'awwaluka nutfah. Aku sangat kenal kamu. Kamu itu awalnya itu apa sih gitu. Kamu kan awalannya adalah mani. Air yang orang jijik melihatnya. Hina kan? Saya tahu siapa kamu. Kamu dibuat dari mani yang hina. Wa akhiruka jifatun qadirah. Kemudian ujungnya nanti kamu akan jadi bangkai. Semua orang juga enggak mau tuh. Bener kan? Inilah kita mau disombongkan apanya. Kita tercipta dari sesuatu yang hina. Kalau kita mati kita jadi bangkai juga. Nanti akan dibuang oleh orang gitu. Wa anta baina dzalika tahmilul adhrah.
Sudah itu kamu kemana-mana jalan membawa kotoran. Di dalam ususnya ada najis, di bawah ketiaknya ada keringat yang bau gitu kan, di dalam mulutnya ada liur yang bau juga. Mau sombong apanya? Wa anta baina dzalika tahmilul adzara. Man anta yuhal mutakabbir. Siapa kamu sehingga pantas untuk sombong gitu. Man anta yuhal mahrur. Siapa kamu wahai orang yang tertipu dengan yang sebenarnya ya. Tasawwur ma'i masyhad hasyral mutakabbir yaumal qiyamah. Maka lihat bagaimana nanti akan dialami oleh orang-orang yang sombong itu ya. Kondisi yang tentu sangat terbalik. Orang yang dulunya pura-pura mulia atau ingin dimuliakan justru nanti akan dihinakan sehina-hinanya. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Fatifillah sanallahu wa yakum ajmain. Sudah 10:30. Nah, itu diantara gambaran orang-orang yang dibangkitkan dalam keadaan tidak normal. Kenapa? Karena perbuatan mereka sendiri. Ada yang sombong ya, ada yang kafir tadi, ada pengemis. Dan ini hadis-hadis ini tentu menggambarkan sebagiannya. Artinya yang lain yang tidak disebutkan dalam hadis dengan kemaksiatan yang berbeda-beda itu tentu juga akan mendapatkan hal ya. Intinya adalah sesuai dengan amal perbuatan. Sesuai dengan amal perbuatannya. Nanti akan dihinakan di hadapan makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka takutlah kita akan suatu hari di mana aib sudah tidak bisa ditutup-tutup lagi. Kita sudah beriman kepada akhirat, kita yakin kita akan mati kemudian nanti akan dibangkitkan. Nah, bagaimana kita memperbaiki kondisi kita saat itu adanya saat ini waktu kita di dunia, ya kan? Apa yang kita tanam saat ini itu yang akan kita panen. Apa yang kita lakukan saat itu yang akan kita dapatkan nanti. Ya, semoga Allah jaga kita untuk terus bisa belajar, cari tahu kebaikan-kebaikan, memohon pada Allah untuk bisa menjalankan, dan Allah kabulkan permohonan kita. Allah jaga iman kita, Allah istiqomahkan kita ya. Sehingga sampai wafat kita wafat dalam keadaan terbaik. Wafat dalam keadaan mengucapkan la ilaha illallah, wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan sholat, wafat dalam saat hari kita berpuasa atau mungkin saat berhaji ya. Dan seterusnya, itu yang kita rindukan ya. Orang akan dimatikan sesuai dengan dia hidup insyaallah. Kalau kita hidup dengan kebaikan, insyaallah kita akan ditutupkan dengan kebaikan. Aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu barangkali ada pertanyaan? Tidak ada?